Sobat Harsa, selamat datang di Harsa On Air, SMP Harapan 1, The Real Number One. Nah, bersama saya, Nadifa Sekitar Dikawan, kelas 9D SMP Harapan 1 Medan. Dan rekan saya, Nia Syakenzi Kisina, kelas 9C SMP Harapan 1 Medan. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih bersama kakak-kakak cantik alumni SMP Harapan 1 Medan. Kak, boleh diperkenalkan dulu nggak Kak dirinya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Audina. Saya alumni SMP Harapan 1 Medan tahun 2024 dan sekarang saya sekolah di SMA Negeri 1 Medan kelas 11. Dan sini ada teman saya juga. Halo semua, saya Syafika Isyantari Lubis. Saya juga alumni SMP Harapan 1 pada tahun 2024 dan saat ini saya bersekolah di Semansa kelas 11. Nah, kakak gimana sih kabarnya sekarang? Kan kita kayak udah lama gitu nggak sih nggak jumpa, udah 1 tahunan lebih ya. Iya, udah lama kali nih nggak jumpa Nadifa, Caca. Ya, alhamdulillah baik. Kalau Vika gimana? Ya, saya juga baik sih. Udah lama juga nggak ketemu kalian. Kalau kalian gimana? Baik juga, Kak. Baik juga, alhamdulillah. Berarti tadi kakak abis dari pulang sekolah langsung sini? Iya, langsung ke sini kami. Capek nggak sih Kak? Iya. Padat banget sih jadwal kakak-kakak ini ya guys. Sobat-sobat. Nah, berprestasi Sobat Harsa. Ya kan, tepuk tangan dulu ya. Nah, kali ini topik yang bakal kita bahas apa sih, Cak? Topik yang bakal kita bahas hari ini adalah lomba yang pernah kakak ini ikutin. Kasih tahu dong Kak lombanya. Oke, jadi kami berdua pernah mengikuti lomba IPTEX di Thailand pada 2-6 Februari 2024. Jadi kita hari ini mau bahas tentang itu. Iya dong. Jelasin dong Kak, IPTEX itu apa sih? Jadi IPTEX itu adalah lomba penelitian yang diadakan oleh pemerintah Thailand, yang dimana di situ tuh yang ikut bukan cuma dari Indonesia saja, tapi dari mancanegara, yang dimulai dari SD sampai ke jenjang kuliah. Keren banget Sobat Harsa, kakak-kakak ini mengikuti lomba yang seluruh dunia ikuti dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga jenjang kuliah. Kakak ini menang atau Alhamdulillah menang mendapatkan Silver Award. Masa nggak menang? anak SMP Harapan 1 gitu loh. Keren banget kakak ini. Iya dong. Kakak-kakak di sana lombanya ngapain aja Kak? Jadi lomba di sana itu kami itu ada presentasi sama juri, terus juga ada exhibition. Jadi kami memamerkan hasil dari inovasi kami. Terus itu dilihat dari seluruh orang yang ada di sana, itu kayak ada dari Thailandnya sendiri, ada dari Malaysia, ada dari Indonesia juga. Dari Indonesia juga banyak kali dari kota-kota lain yang mungkin kita juga nggak expect mereka tuh bakal tertarik dengan inovasi kami. Terus juga ada dari negara-negara Eropa gitu. Ya kali. Perasaan kakak apa saat didatengin pengunjung itu gimana sih Kak? Deg-degan? Mungkin untuk awalnya sih memang deg-degan ya, tapi lama-kelamaan saya juga terbiasa dan akhirnya saya bisa berkomunikasi itu dengan istilahnya saya jadi lebih terbiasa lah. Ya, jadi kayak dapat teman-teman baru juga, Ya, dapat ide-ide dari mereka juga. Jadi seru kan. kakak di sana itu membawa inovasi apa? Jadi kami itu membawa inovasi namanya Vibo Bites. Jadi itu kayak cookies dari campuran tepung tulang ikan yang kami buat sendiri, yang kami siapkan sendiri juga. Tepung tulang ikan itu pakai ikan apa sih Kak? Apa emang seluruh ikan atau ada ikan spesifiknya gitu? Kayak jenis ikan khusus gitu Kak? Kalau ini sih makanya waktu itu ikan patin, karena waktu itu tuh kami menggunakan itu juga dari desa nelayan, yang mana desa nelayan ini kan banyak sisa-sisa ikan ya. Jadi kita itu memanfaatkan limbah-limbah ikan itu untuk kita olah lagi jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dapat ide buat mengolah tulang-tulang ikan itu dari mana Kak? Jujur kan itu awalnya kami membuat inovasi seperti itu karena angka stunting yang semakin banyak di Indonesia ya. Salah satunya di Sumatera Utara juga kan lagi marak-maraknya saat itu. Nah, jadi kami itu cari ide bagaimana sih cara mengatasi atau mencegah stunting ini. Jadi kami waktu itu dapat ide untuk menggunakan tepung tulang ikan. Wow,
keren banget kakak ini Iya. Sobat Harsa. Mereka sepeduli itu ya, sampai kayak ke pelosok-pelosok Sumatera pun juga mereka tuh peduli. Bener banget. Iya. Dan kakak ini tuh memastikan kalau kandungan dan gizi yang ada di dalam Tulang cookies ikan. itu, ya, tepung tulang ikan di dalam cookies itu cukup untuk mencegah stunting itu bagaimana Kak caranya? Untuk itu kami bawa ke tes lab sih. Tes labnya itu di Badan BPOM. BPOM yang di SM Raja. Jadi di situ kami bawa sampel cookies kami serahkan ke petugasnya, kemudian biar dicek di labnya. Kemudian kita tinggal menunggu saja hasilnya. Estimasi nunggunya itu kira-kira berapa hari Kak saat itu? Saat itu kalau nggak salah kami sekitar 10 hari, 7-10 hari kalau nggak salah. Berarti itu lumayan lama ya Kak? Dan di waktu itu, waktu kakak menunggu untuk hasil tesnya keluar, kakak itu setim atau nunggu-nunggu aja atau kayak melakukan hal yang lain gitu? Pastinya karena itu banyak yang harus disiapkan, jadi kami juga menyiapkan kebutuhan lain seperti kayak packaging, terus juga kayak desain saat presentasinya gitu. Kakak itu tes lab di sana itu berbayar atau? Jadi kami di situ kemarin itu berbayar, tapi kami tuh dapat diskon karena waktu itu kami kan masih pelajar, jadi kami membawa kartu pelajar dan dikasih diskon. Itu diskonnya dari berapa ke berapa Kak harganya? Kalau nggak salah cukup banyak, lupa deh berapa. Udah lama juga ya. Iya. Terus ngomong-ngomong tentang Vibo Bites, ini tuh Vibo Bites singkatan atau emang nama produknya Vibo Bites gitu? Vibo Bites itu sebenarnya awalnya dari fish bone bites. Oh. Jadi Vibo itu tuh dari fish dan bone-nya itu bones, ya benar. Sobat Harsa. Keren. Dan kakak ini tuh satu tim cuman kakak berdua atau ada anggota yang lain? Pastinya ada anggota yang lain. Kami bertujuh ya. Iya, Jadi ada saya, Vika, terus ada adik-adik kami juga kemarin kayak Rais, Caca, Fadil dan Itu dari kelas berapa ke kelas berapa Kak anggotanya? Kal. Untuk saat itu sih, waktu itu kan kami kelas 9, jadi itu dari kelas 7 sampai 9. Kami kelas 9-nya berdua, kelas 8-nya berdua, dan kelas 7-nya itu 3 orang. Nah, tadi kan dari kelas 7, 8, dan 9 itu kan juga masuk dalam tim ini kan, Kak? Itu tuh cara pemilihan murid-muridnya tuh gimana sih, Kak? Jadi waktu itu tuh kami dipilih dari masing-masing kelas itu, kalau nggak salah tuh diambil 1 orang. Dan jadi, tapi itu kan kami nggak cuma 7 ya, dari di kelas saja itu ada 12 ya berarti kan. Iya. Jadi waktu itu tuh kami dikasih seperti study case, kami dikasih suatu kasus, dan coba kami yang pikirkan apa yang mau kami lakukan dengan kasus ini. Nah, Jadi kayak penyelesaian tuh kita mikir sendiri gitu ya? Terus juga ada wawancaranya, jadi kami ditanyain apakah kalau misalnya mengikuti perlombaan ini akan sungguh-sungguh, terus kayak orang tua setuju atau enggak. Jadi kami betul-betul dipersiapkan sih dari mental dan fisik juga pastinya. Dan pada akhirnya kakak-kakak ini yang terpilih dan beberapa anggota lainnya. Berarti kakak ini tuh best of the best lah ya dari Yes. semua peserta di situ. Keren guys, keren. Berarti itu per anggota perannya beda-beda dong Kak? Pastinya beda-beda, ada yang dari yang pertama itu kayak risetnya, jadi kami nyari idenya, terus ada juga yang bikin proposalnya, bikin jurnalnya, terus ada yang bikin desain packaging, terus bikin cookiesnya, karena kan pastinya banyak percobaan gitu ya, banyak eksperimen. Ya, terus juga persiapan untuk presentasinya nanti di sana gimana gitu. Jadi semua punya job desk-nya masing-masing. Terus cara kakak ini supaya bisa akur dan mengerti satu sama lain di dalam tim itu gimana, Kak? Nah, Kan itu dia pertanyaan kan? penting. Itu dia Kan Sobat ini Harsa. masih baru gitu kan, kayak baru-baru kenal, apalagi kelas 9 sama adik kelas 7 yang baru masuk itu kayaknya lumayan jauh ya. Ya pastinya karena kami lama juga kemarin itu dari riset, dari pertemuan pertama, dari mencoba bikin cookiesnya, pastinya terbentuk chemistry, terus terbentuk bercanda-canda gitu. Jadi ada rasa kedekatan, jadi kayak ada rasa persaudaraan antara kakak, adik, dan seangkatan juga. Menurut kakak dari semua proses sampai akhirnya Vibo Bites ini jadi,
proses yang paling susah itu apa, Kak? Menurut saya waktu itu proses pembentukannya sih, karena kadang masalah itu bisa di tekstur, bisa dibentuk. Awalnya ada yang kayak warnanya itu terlalu gelap, kan kurang enak dipandang ya. Kemudian juga teksturnya kurang enak dan kurang bisa dimakan untuk balita, yang mana itu merupakan target kami pada saat itu. Berarti Vibo Bites ini tuh pas target pasarnya itu balita ya? Iya. Kira-kira rasa Vivo Bites itu gimana sih, Kak? Bisa dideskripsikan nggak? Kan Iya. karena Sobat Harsa penasaran dong pastinya. Udah tahu cookiesnya menang, masa nggak tahu juga sih tekstur dan rasanya itu bagaimana? Ya, kemarin itu saya sama Vika tuh suka kali sama cookies ya guys. Jadi rasanya tuh enak kali. Walaupun ada tulang ikannya, tapi itu bisa nggak terasa sih. nggak terlalu terasa, udah Ya, soalnya kita juga masukin lemon kalau Iya. masalahnya, biar nggak terasa tulang ikannya. benar. Keren ya, dimasukin lemon supaya rasa tulang ikannya itu hilang. Hebat-hebat, berarti kayak dua inovasi dong Sobat Harsa. Iya. Yang pertama cookies stunting dan yang kedua menghilangkan bau dari ikannya itu. Keren-keren. Kayak orang mana yang kepikiran tulang ikan itu bisa dijadikan inovasi cookies pencegah stunting? Iya, Keren banget Sobat Harsa. very cool, very cool. Nah, ceritain dong Kak tentang trial dan errornya selama pembuatan Vivo Bites ini. Baik banget ya guys, trial and errornya pastinya. Kayak kalau dari saya sendiri tuh nyari ikannya aja itu pasti susah kan. Apalagi kami dari kampung nelayan itu. Terus habis itu membersihkan ikan, membersihkan tulangnya itu juga butuh waktu banyak. Terus mengeringkannya lagi. Terus setelah dikeringkan kami Di blender. Blendernya juga sulit. ya blendernya sulit karena kan itu tulang ikan dan udah keras kan karena udah dikeringin, jadi itu butuh tenaga ekstra lah untuk hancurin si tulang ikannya tadi. Terus juga pas pembuatannya itu tadi kan ada yang kayak teksturnya keras, terus teksturnya nggak bisa digigit atau warnanya juga kurang menarik, jadi banyak trial and error-nya. Iya, soalnya kan balita itu makanannya emang harus dipilih banget ya Kak. Masih masa-masa pertumbuhan soalnya. Picky eaternya tuh terasa kali. Iya. Terus kakak ini proses pembuatannya itu di lab sekolah atau emang ada tempatnya gitu sendiri? Kami waktu itu di lab sekolah sih, karena di situ juga kami dibimbing sama guru-guru kami juga. Jadi kami nggak cuma bertujuh, tapi ada 3 guru yang membimbing kami. Siapa sih Kak guru-guru yang membimbing kakak itu? Jadi guru-guru kami itu ada 3, ada Miss Tata, ada Bu Nona, dan juga ada Sir Ainal. Give applause dong untuk guru-gurunya. Guru-guru keren ini yang bisa membimbing dan membawa ke-7 murid ini untuk memenangkan medali silver di Thailand. Keren-keren. Berarti selama pembuatan itu seru dong Kak? Wah, kalau seru tuh pasti seru banget. Kayak ada rasa capek, ada rasa dimana kayak, ternyata bisa ya gitu. Ternyata udah dilalui juga yang mungkin awalnya kami bilang, nggak bisa nih kayaknya. Udah deh, nggak usah deh dilanjut gitu kan. Tapi ternyata seru, ternyata semualah campur aduk. Ada dari senang, ada dari sedih, ada dari marah-marahan mungkin juga ada. Pastinya kami bertujuh punya mood yang beda-beda pas saat membuatnya. Jadi kayak ya seru kali harus menyatukan 7 orang dengan umur yang berbeda, mood yang berbeda, cara kerja yang berbeda juga. Selain itu, ini juga salah satu first experience juga bagi kami dalam mengikuti lomba penelitian. Berarti sebelumnya ini belum pernah sama sekali. Iya, berarti ini pertama dong. Pertama Keren dan sudah banget. Dan juara. sudah silver guys. Wow. Kira-kira Keren kalau dikasih kesempatan lagi, mau nggak Kak ikut lomba kayak gini lagi? Pastinya mau kali. Kira-kira kalau kakak emang beneran ikut nih, kakak mau membawa topik apa ke dalam lomba ini? Kalau saya sendiri mungkin topik tentang isu-isu yang saat ini mulai viral gitu, kayak tentang energi terbarukan ataupun AI, robot gitu. Kalau Kak Syafikah? Mungkin mirip sih dengan Syifa, tapi mungkin saya juga mau menambahkan seperti Go Green ya, diaplikasikan lagi dalam kehidupan kita. Ngomong-ngomong tentang aplikasi, Vivo Bites punya aplikasinya sendiri nggak Kak?
Iya bener banget. Jadi kami tuh buat aplikasi, sebenarnya itu prototype. Jadi di aplikasi itu ada kayak konsultasi ke dokternya, terus ibu dari si balita tersebut bisa membeli cookiesnya juga dari aplikasi tersebut. Terus itu ada kayak grafiknya gitu. Jadi kalau jadi dia kayak per bulan itu bisa dimasukkan berapa tinggi, berapa berat badannya. Kayak monitoring balitanya ya. Oh. Jadi untuk Vivo Bites ini udah diperjualkan di pasar apa belum, Kak? Untuk saat ini sih belum ya, karena kan masih pada tahap kami juga mau melanjutkan inovasinya juga saat itu. Mau disempurnakan lagi ya. Kalau untuk Vivo Bites ini tuh dananya dari sekolah atau emang masing-masing gitu? Kemarin kalau dananya kami ada juga membayar masing-masing, ada juga yang disupport dari sekolah. Berarti ini emang dari sekolah lah ya lombanya. Sekolah memang keren banget ya. Apa kayak menyetujui dan mensupport mereka untuk mengikuti lomba ini. SMP Harapan 1 the best guys. The best, guys. The best. The The real real number number one. Ngomong tentang SMP Harapan 1 nih, dulu pas waktu selama kakak masih SMP Harapan 1, kesuran-kesurannya di SMP Harapan 1 itu apa aja sih, Kak? Aduh banyak kali guys. Dari sholat duha pagi-pagi ngantuk-ngantuk ya, ngantuk-ngantuk sampai sekolah sholat duha, terus murojaah, terus habis itu ke masuk kelas kumpul HP, terus kayak itu salah satu hal yang bakal diingat sih, dan sampai sekarang masih diingat. Terus bercanda-bercanda di kelas, terus pas program kerja OSIS juga pastinya seru kali guys. Kalau dari Vika sendiri gimana? Kalau saya sih kurang lebih mirip juga sama Siva. Jujur aja sih cukup rindu juga ya sama sholat duha dan baca Al-Quran di pagi-pagi itu. Apalagi kayak makan di kantin sama temen-temen ya kan? Kangen kali. Kakak ini ada nggak pesan dan kesan buat guru-guru yang udah membimbing kakak selama mengikuti lomba itu? Untuk siapa dulu deh, Bu Nona? Iya. Bu Nona. Kalau untuk saya sendiri, terima kasih banyak untuk Bu Nona yang udah ngedengerin semua keluh kesah, semua perkembangan, terus kayak yang selalu mensupport kami dalam hal apapun, mau kami lagi senang, mau lagi sedih, pasti selalu dihibur sama Bu Nona, Miss Tata, Mr. Ainal. Terus juga untuk Miss Tata, makasih udah selalu selalu ngerangkul kami, selalu checking up kami, apakah kami baik-baik aja, terus selalu perhatian kami. Dan untuk Sir Ainal, kayak udah jadi bapak bagi kami saat kami mengikuti lomba itu, kayak benar-benar mengayomi, kayak Sir Ainal, nggak bisa, ya. Serainal juga yang kayak nyemangatin kami pastinya, dari yang harus kayak gini, terus selalu evaluasi kami, apapun kesalahan kami harus diubah jadi yang lebih baik gitu-gitu. Berarti ya semua guru-guru di SMP Harapan 1 tuh membimbing kakak semua secara emosional juga. Kalau pesan-pesan untuk anak-anak di SMP Harapan 1 Kak, gimana nih? Kalau dari Kak Vika gitu ya? Mungkin ya untuk anak-anak SMP Harapan 1 sekarang, teruslah rajin belajar. Dan kalau bisa setiap hari itu pasti ada belajar, karena kalau misalnya kita kayak pas mau ujian doang kita mau belajar, itu seringnya kayak kita lupa pas di hari ujiannya. Jadi kayak belajar itu jadikan suatu kebiasaan bagi kamu, sehingga kamu itu menjadi pintar lah istilahnya. Ingat tuh Sobat Harsa, itu pasti keren banget. Kalau dari Kak Siva mau ngomong apa nih ke adik-adik? Untuk adik-adik SMP Harapan 1 tetap berprestasi, harus tetap banggain nama SMP Harapan 1. Apapun yang kalian buat sehari ini pasti akan menjadi akan mengharumkan nama SMP Harapan 1. Jangan pernah melawan guru-gurunya. Jangan mau kalah dong dari kakak-kakak ini. Iya. Harus terus berkembang, karena jujur SMP Harapan 1 itu adalah salah satu rumah terbaik. Apapun hal yang kalian lakukan, jangan pernah mengecewakan guru-guru, jangan pernah buat hal-hal yang bikin guru-guru itu sedih. Jadi harus
tetap semangat, harus tetap berprestasi, dan harus tetap mengharumkan nama SMP Harapan 1. Ya, terima kasih kepada Kak Syifa dan Kak Syafika yang sudah mau menyempatkan waktunya walaupun sempit banget ya Kak. Iya, padat banget jadwalnya. Mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama kami, hari sama ini. Sobat Harsa. Ya, terima kasih ya Kak semua. Terima kasih Dadah dong. Kakak. Dadah. SMP Harapan 1, The the real number one. Dadah Sobat Harsa. Sekian dari Harsa on Air.